Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas terkait metode dual simplex. Kami dari Prodi Matematika FMI Pautan. Anggota kelompok kami yaitu Maria Tripina, yang kedua saya sendiri Raisal Septranda, yang ketiga Syarif Effendi, yang keempat Rahul Ramadan. Pentingnya metode dual simplex. Metode dual simplex digunakan jika suatu tabel simplex atau tableau sudah optimal. Ketika dicari menggunakan metode simplex biasa, tetapi solusi optimal belum visible atau tidak layak. Sehingga ketika menggunakan metode dual simplex harus terlebih dahulu memahami terkait metode simplex. Metode dual simplex digunakan jika tabel optimal tidak layak. Apabila pada suatu iterasi sudah didapatkan nilai optimum dari suatu permasalahan, tetapi terdapat pembatasan tersebut harus diselesaikan dengan metode dual simplex. Syarat digunakannya metode ini adalah untuk seluruh pembatas harus berbentuk pertidaksamaan yang bertanda lebih kurang dari sama dengan, sedangkan fungsi tujuannya bisa maksimasi atau minimasi. Pada dasarnya metode dual simplex ini menggunakan tabel yang sama seperti metode simplex. Perbedaan metode simplex dan metode dual simplex yaitu menentukan variabel masuk dan variabel keluar. Cara menentukan variabel masuk dan variabel keluar pada metode dual simplex. Yang pertama, variabel keluar. Variabel basis yang memiliki nilai positif terbesar jika semua variabel basis telah bernilai positif atau 0, artinya keadaan visible atau pembatas non-negatif telah tercapai. Yang kedua, variabel masuk. Menentukan perbandingan atau rasio antara koefisien persamaan Z dengan koefisien variabel keluar. Abaikan penyebut yang bernilai positif atau 0. Jika semua penyebut bernilai positif atau 0, artinya permasalahannya tidak memiliki satu optimal. Pada permasalahan minimasi, variabel masuk adalah variabel dengan rasio terkecil. Sedangkan untuk permasalahan maksimasi, variabel masuk adalah variabel dengan rasio absolut terkecil. Contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat satu toko di Kecamatan Balai, yaitu toko ATK Nanda Ponsel, menerima orderan fotokopi. Terdapat dua jenis fotokopi, yaitu fotokopi biasa dan fotokopi bolak-balik. Untuk fotokopi biasa, seharga Rp400 per lembar, sedangkan untuk fotokopi bolak-balik seharga Rp600 per lembar. Pada November 2020, mereka menerima orderan fotokopi dari beberapa sekolah. Ketika sedang mengerjakan orderan, ternyata mesin fotokopi mengalami kerusakan, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu beberapa saat. Akan dicari sedikitnya keuntungan yang akan didapatkan oleh toko ATK Nanda Ponsel. Untuk lebih rinci akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut. Formulasi dari kasus yang ada. Variabel keputusan. X1 banyaknya jumlah fotokopi bolak-balik per lembar. X2 banyaknya jumlah fotokopi biasa per lembar. Fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 600 X1 ditambah 400 X2 dengan fungsi kendala. Yang pertama 90 X1 ditambah 24 X2
lebih besar sama dengan 12. Yang kedua, 153x1 ditambah 525x2 lebih besar sama dengan 24. 51x1 ditambah 72x2 lebih besar sama dengan 16. Dengan fungsi pembatas x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Pada fungsi kendala, semua kendala dalam bentuk pertidaksamaan dengan tanda lebih besar sama dengan diubah menjadi bentuk kurang dari sama dengan mengalihkan -1, sehingga bentuk fungsi tujuan dan fungsi kendalanya akan menjadi sebagai berikut. Fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 600x1 ditambah 400x2. Dengan fungsi kendala, yang pertama negatif 90x1 dikurang 24x2 kurang dari sama dengan negatif 12. Yang kedua, negatif 153x1 dikurang 525x2 kurang dari sama dengan negatif 24. Yang ketiga, negatif 51x1 dikurang 72x2 kurang dari sama dengan negatif 16. Dengan batasan x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian ubah bentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk baku. Pada fungsi kendala diubah dengan menambahkan variabel slack karena kendalanya bertanda kurang dari sama dengan. Bentuk baku, fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 600x1 ditambah 400x2 sehingga menjadi Z dikurang 600x1 dikurang 400x2 sama dengan 0. Dengan fungsi kendala, yang pertama negatif 90x1 dikurang 24x2 ditambah x3 sama dengan negatif 12. Negatif 153x1 dikurang 525x2 ditambah x4 sama dengan negatif 24. Yang ketiga, negatif 51x1 dikurang 72x2 ditambah x5 sama dengan negatif 16. Dengan batasan x1, x2, x3, x4, dan x5 lebih besar sama dengan 0. Dari nilai fungsi tujuan dan fungsi kendala yang ada, masukkan nilai tersebut ke tableau simplex. Adapun tablonya sebagai berikut. Nilai dari tableau awal ini diambil dari bentuk baku dari fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Kemudian tableau awal sudah optimal karena koefisien Z sudah memenuhi untuk fungsi tujuan minimasi, yaitu bernilai negatif atau 0. Tapi solusi tidak layak karena nilai kanan masih ada yang bernilai negatif, sehingga harus diselesaikan menggunakan metode dual simplex. Berikut adalah cara menggunakan metode dual simplex. Yang pertama tableau 1. Karena kolom X4 merupakan nilai kanan dengan negatif terkecil, maka X4 merupakan variabel keluar. Kemudian X1 merupakan kolom dengan rasio terkecil, maka X1 disebut variabel masuk. Rasio ditentukan dengan cara nilai dari fungsi tujuan dibagi nilai dari fungsi tujuan dibagi nilai dari baris kunci atau baris pivot, sehingga didapatkanlah seperti ini. Rasio X1 200/51, rasio X2 50/9. Untuk X3, X4, X5 kenapa tidak ditulis? Karena untuk nilai rasio yang bernilai 0 atau bernilai negatif tidak dianggap, sehingga tidak perlu dituliskan. Kemudian tujuan kita selanjutnya yaitu membuat nilai dari kolom kunci ini menjadi 0, 0, 1, 0 dengan menggunakan OBE. Sebelumnya di sini saya menggunakan penamaan baris
yang di sini B0, B1, B2, B3. Untuk yang kolom di bawahnya yaitu B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen. Karena tujuan kita ingin membuat ini jadi satu, sehingga rumus OBE dari B2 aksen sama dengan negatif 1 per 153 B2. Dapatlah X1 1, X2 175 per X1, X3 0, X4 negatif 1 per 153, X5 0 dengan nilai kanan dari X1 8 per 51. Kemudian rumus dari baris 3 aksen yaitu B3 ditambah 51 B2 aksen, sehingga didapatlah X1 0, X2 103, X3 0, X4 negatif 103, X5 1 dengan nilai kanan dari X5 yaitu negatif 8. Kemudian untuk untuk B1 aksen dengan rumus B1 tambah 90 B2 aksen, didapatlah hasil X1 0, X2 4842 per 17, X3 1, X4 negatif 10 per 17, X5 0 dengan nilai kanan dari X3 36 per 17. Kemudian nilai untuk baris Z dengan rumus B0 aksen sama dengan B0 ditambah 600 B2 aksen. Dapatlah X1 0, X2 28.200 per 17, X3 0, X4 negatif 200 per 51, X5 0 dengan nilai kanan 1600 per 17. Tablo 1 belum optimal karena terdapat nilai pada Z yang positif, sehingga untuk tablo 2 akan dicari menggunakan metode simplex biasa. Karena ini nilai dari Z di X2 nya masih positif, sehingga kita harus mencari menggunakan metode simplex biasa. Maka tablonya akan menjadi seperti ini. Tablo 2 tidak layak karena variabel X2 pada Z bernilai positif, sehingga X2 menjadi kolom kunci. Kemudian untuk mencari rasio didapat dengan cara nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Dapatlah rasio X3 2 per 269 atau 0,007, rasio X1 8 per 175 atau 0,045. Karena rasio dari baris X3 ini merupakan rasio dengan nilai positif terkecil, maka X3 dijadikan sebagai baris pivot atau baris kunci. Kemudian tujuan kita juga sama, yaitu membuat ini 0, 1, 0, 0 dengan rumus. Untuk penamaannya masih sama seperti sebelumnya, yaitu B1 aksen sama dengan 17 per 4842 B1. Dapatlah X1 0, X2 1, X3 17 per 4842, X4 negatif 5 per 2421, X5 0 dengan nilai kanan dari X2 2 per 269. Kemudian B0 aksen sama dengan B0 dikurang 28.200 per 17 B1. Dapatlah X1 0, X2 0, X3 negatif 4.700 per 807, X4 negatif 400 per 807, X5 0 dengan nilai kanan dari Z yaitu 22.000 per 269. Kemudian untuk X1 didapatlah rumus seperti ini, B2 aksen sama dengan B2 dikurang 175 per X1 B1 aksen. Didapatlah X1 1, X2 0, X3 negatif 175 per 14.526, X4 4 per 7.263, X5 0 nilai kanan dari X1 yaitu 106 per 807. Kemudian untuk X5 dengan rumus B3 aksen sama dengan B3 kurang 103 B1 aksen. Tujuan kita sudah tercapai, yaitu membuat ini 0, 1, 0, 0. Kemudian tablo 2 sudah optimal dan solusi variabel pada fungsi tujuan juga sudah layak karena nilai kanan pada X1 dan X2 bernilai positif. Sehingga didapatlah X1 yaitu 106 per 807,
X2 2/269. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan penyelesaian kasus yang ada, didapatlah hasil sebagai berikut. X1 yaitu jumlah fotokopi bolak-balik per lembar sama dengan 106/807 sama dengan 0,131351. X2 jumlah fotokopi biasa per lembar sama dengan 2/269 sama dengan 0,007439. Dengan keuntungan paling sedikit yang didapat adalah masukkan rumus fungsi tujuannya tadi yang di awal, yaitu 600 X1 ditambah 400 X2. Kemudian substitusikan X1 dan X2 yang didapat sehingga menjadi 600 dikali 106/807 ditambah 400 dikali 2/269. Dapatlah fungsi keuntungan minimal yang didapat dari toko ATK Nanda Ponsel, yaitu sebesar 22.000/269 atau 81,78439, sehingga paling tidak toko ATK Nanda Ponsel mendapatkan keuntungan sebesar 81.000,78439 dari orderan fotokopi dari 3 SD yang ada di Kecamatan Balai. Terima kasih. Sekian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.